فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Arti terjemahannya adalah, maka, laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Kajian kita kali ini akan membahas tentang kurban yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Suhaidi Arfan, LC, MA. Selamat mendengarkan. Bagaimana pula hukumnya menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Dengarkan Bu ya. Pertama, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh, kecuali ada wasiat. Ya, ada wasiat. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya berkurbankan untuk orang yang telah meninggal dunia jika orang yang meninggal dunia itu tidak menyatakan sebelum dia meninggal. Jika dinyatakan sebelum dia meninggal bahwasanya dia nanti dikurbankan, maka jatuh hukum kurban nazar, wajib ahli warisnya lah yang melakukannya. Menurut mazhab Hambali, boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Daging hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan keluarganya. Balasan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia. Menurut mazhab Imam Hanafi, berpendapat sama seperti pendapat mazhab Hambali. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi, haram hukumnya memakan daging kurban yang disembelih untuk orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan perintahnya, semua daging mesti diserahkan kepada fakir miskin. Itu aja bedanya Pak. Menurut mazhab Hanafi, boleh berkurbankan orang yang sudah meninggal dunia, tapi dagingnya tidak boleh dimakan sedikit pun. Menurut pendapat Hambali, boleh berkurbankan orang yang meninggal dunia, boleh memakan dagingnya. Menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya berkurbankan orang yang sudah meninggal dunia, kecuali wasiat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak boleh mengkurbankan orang yang sudah meninggal dunia kecuali ada wasiat. Paham Pak ya? Itu dia. Bapak Ibu, ada 4 mazhab. Yang mana kira-kira Bapak Ibu yang mau? Syafi'i lah. Ya, Imam Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah panitia kurban boleh mengambil bagian daging kurban sebelum dibagikan? Misalnya setelah hewan kurban disembelih, panitia kurban mengambil sebagian dari daging kurban, kemudian mereka memasak dan memakan bersama-sama, sementara daging kurban tersebut belum dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Apakah hukumnya? Hukumnya haram, nggak boleh. Kita masak dulu daging kurban itu Pak, belum dibagikan. Kurban orang dimasak, hukumnya tidak boleh, kecuali ada izin sebelumnya. Orang berkurban itu, ini kurbanku ya, 1 ekor kambing. Nah, aku kasih kalian 50.000. Beli kalian daging di luar atau 100.000. Jangan sentuh kurban ini, bagikan khusus kepada fakir miskin. Nggak boleh kita sentuh, haram hukumnya. Walaupun terucap atau tidak terucap. Maunya orang berkurban itu jelas-jelas dia berkurban. Jangan ngasih uang saja terus pergi. Ini kurbanku. Berapa? 2,5 juta. Kalau kalian nanti penting-penting untuk memasak, masak aja sedikit. Itu ada ucapan seperti itu boleh. Tapi kalau nggak ada ucapannya, dimasak Bapak Ibu, panitia, haram hukumnya. Siapa yang memakan daging yang masuk ke dalam tubuh kita bentuk yang haram, pannaru aulabi, neraka yang lebih aula akan menyantapnya. Nauzubillah min dzalik. Dan kalau Bapak nanti terus selanjutnya, apakah panitia kurban boleh menjual kulit, tanduk dan bagian dari hewan-hewan kurban kemudian hasilnya penjualan untuk masjid? Tidak boleh. Itu bukan masjid, itu punya orang. Tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah boleh memberikan kulit
tanduk, itu tidak boleh juga kepada orang yang menyembelih. Apakah boleh memberikan kulit, tanduk atau daging kepada orang yang menyembelih hewan kurban sebagai upah penyembelihan? Tidak boleh. Tidak boleh. Upahnya lain. Untuk kurban itu khusus kepada fakir miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah ibadah kurban dilaksanakan seumur hidup atau setiap tahun? Kalau mampu pula Bapak Ibu setiap tahun lah. Misalnya Bapak ini mampu dia setiap tahun. Tahun ini sudah. Tahun depan suruh orang lain. Kasihkan sedekah. Kena imbas juga Bapak pahalanya. Tahun depan kasihkan kurban kita untuk orang lain. Tahun depannya kasihkan. Kok bisa 7 ekor itu kita satu onta, 1 lembu untuk 7 orang. Nah berkurban kalian. Siapa yang nggak mampu? Kita kurbankan orang. Begitu. Bukan kita sendiri yang masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus apakah non muslim boleh mendapatkan jatah bagian daging hewan kurban? Menurut Imam Maliki, makruh hukumnya memberikan daging hewan kurban kepada orang yang Yahudi dan Nasrani. Makruh Pak ya. Sedangkan mazhab Hambali membolehkan memberikan hewan kurban kepada orang kafir. Boleh. Terakhir, apakah hikmah yang dapat dipetik dalam pelaksanaan ibadah kurban? Hikmahnya apa kira? Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salah satu syiar. Ya, itu gunanya. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi nggak bisa kita ikuti sampai 100%, berapa persen pun jadilah. Terus apa lagi? Membangkitkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. John Politikom. Dengan adanya kurban itu kan dapat membangkitkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Itu Pak kan? Sama-sama bekerja. John Politikom. Sosial. Karena kita hidup ini tidak bisa sendiri Bu. Dalam rahim ibu dimakan oleh anak dalam rahim ibu. Ketika anak itu lahir, difasilitasi oleh bidan. Ketika kita sudah besar, perlu mencari rezeki bersama orang lain. Ketika kita sudah mati, dikafani, dimandikan, disolatkan, dikuburkan. Itulah silaturahim itu. Tak bisa kita pisahkan. Sampai kata Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Itu. Terus apa lagi? Mengikis sifat kikir. Orang yang berkurban itu termasuk mengikis sifat kikir. Yang terakhir dan yang paling penting adalah memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkurban itu termasuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri itu bukan hanya ibadah sholat saja, melalui harta pun bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua yang dapat disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.